Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini adalah video bedah atau review bisnis. Nah, sebelumnya saya suka review toko Shopee, dan juga ada review bisnis. Intinya ini studi kasus dan sudah 85 pekan saya upload ini, segmen ini, yang sebenarnya dari sisi front end, alias dari sisi yang kita sama-sama lihat, jadi bukan info orang dalam atau gimana, kita sama-sama lihat, tinggal masuk aja website dan sebagainya. Insya Allah setiap Senin jam 19.30 bedah atau review toko ini atau review bisnis ini akan saya upload insya Allah setiap Senin jam 19.30. Dan menurut saya pribadi sih ini senang banget sih saya, artinya buat saya pribadi saya studi kasus sambil bikin konten, jadi sambil menyelam minum air, studi kasus dan bikin konten Senin jam 19.30. Buat yang tokonya, toko Shopee ya, khususnya toko Shopee atau toko TikTok nih, boleh ya, toko Shopee lah khususnya. Yang mau dibahas atau yang mau direview, cek aja di ganirozaki.com. Di sini ada Google Formnya, atau yang mau berbayar juga ada. Yang berbayar tuh cukup mahal, tapi insya Allah dari dalaman-dalamannya cek juga di ganirozaki.com. Mudah-mudahan bisa membuka blind spotnya toko teman-teman, atau eh, hal-hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, yang memang yang kayak gitu tuh gitu harus dikasih tahu orang lain. Ibarat jerawat di hidung, kita nggak bisa lihat selain lewat kaca, harus orang lain yang ngasih tahu. Apalagi kalau yang ngasih tahu adalah dokter, wah jadinya lebih enak. Nah, kalau saya dan tim cukup sering lihat seller center, cukup sering lihat laporan keuangan, ya mudah-mudahan bisa ngebuka mata batinnya, blind spotnya. Oke, yang saya mau review bisnis, jadi sekarang bukan mau review toko ya, saya tiba-tiba kepikiran aja. Jadi kepikiran, ini Curious tuh kok keren banget ya. Chris. Jadi ada yang bilangnya Chris, ada yang bilangnya Curious, ada yang bilangnya QR. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Saya nggak tahu kalau Gubernur BI nyebutnya apa ya, Chris kah, Curious kah, atau QR. Kalau ada yang tahu tolong komentar di bawah. Berarti itu yang benar. Gubernur BI nyebutnya kayak gimana? Karena kan ini produknya BI ya, Chris. Kalau saya nyebutnya Curious sih biasanya. Kalau lagi ke cafe atau ke Alfamart, saya bisa bilangnya A bisa Curious atau Mbak bisa Curious. Saya nyebutnya Curious. Ini menurut saya fenomenal ya. Eh, ini udah jalan berapa? Saya rasa udah 2 tahun dan ini underrated lah. Artinya apa? Ini sangat revolutionize, tapi kita kayak biasa aja. Luar biasa ini Curious ini. Ini kenapa saya bisa kayak gitu? Saya lagi berpikir-pikir karena adaptasinya cepat. Saya nggak tahu yang membuat orang pakai Curious tiba-tiba banyak aja. Saya coba bayangkan. Beda halnya kalau dulu yang adaptasi e-tol. Ingat nggak e-tol? E-tol kan memang dipaksa ya, sistemnya harus e-tol. Tapi kontroversinya tuh banyak banget. Ada yang bilang haram pakai uang dalam apa, dalam dalam kartu dan sebagainya, macam-macam lah. Kontroversinya tuh banyak banget, friksinya banyak banget, sampai akhirnya terimplementasikan e-tol dan hasilnya luar biasa bagus, tapi friksinya banyak sebelum sebelum jalan e-tol. Terus apalagi ya, inisiatif pemerintah yang kekinian, busway busway TJ Transjakarta, itu dulu kan pertentangannya banyak banget. Tapi sekarang ternyata kalau saya ke Jakarta naik busway adalah pilihan yang rasional ya, enak gitu. Maksudnya daripada eh mungkin ngegojek mahal atau ngegokar mahal, jadinya reliable lah. Cukup dapat diandalkan si busway. Dan masih banyak. Dan Curious ini nggak ada friksi apa-apa, tahu-tahu launching, tahu-tahu sekarang banyak aja. Jadi saya nggak ngerti kenapa adaptasinya cepat. Ini mungkin nyambung sama poin selanjutnya, yaitu praktis, dan ini ya, seamless ya. Artinya apa? Praktis seamless ini, kalau misalkan saya mau QRIS-nya BCA, bayar ke QRIS BCA, saya pakai BSI bisa. Begitu juga sebaliknya. Saya QRIS-nya BSI ke BCA juga bisa. Karena makanya disebutnya QR. QR itu kan quick response. Ya quick response ya. Ya QR Indonesian Standard. Jadi distandarisasi semuanya, jadinya praktis. Dan ini memang mungkin yang ngebuat adaptasinya cepat banget. Bukan hanya orang yang jago teknologi, bahkan Mamang Gojek juga kan QRIS, bocil-bocil juga QRIS. Bahkan sekarang warung juga pakai QRIS, teman-teman. Serius, saya lihat ada warung pakai QRIS. Wah, keren, keren, keren. Kalau warteg udah biasa pakai QRIS, udah sering lihat, restoran udah sering lihat, Alfamart, Indomart ya jelas. Nah, itu kita semua adaptasinya cepat. Saya juga masih belum belum begitu clear apa yang membuat adaptasinya cepat. Kita berbondong-bondong, dari pemakai, dari seller, dari banknya juga.
Contohnya kayak mesin edisi juga kan, jadi bisa adaptasi QRIS dan sebagainya. Kita adaptasinya cepat, kayak berbondong-bondong dan tanpa friksi. Keren. QRIS keren. Cuman ada satu yang jelek, yaitu dari si seller sih khususnya ya. Seller tuh kepotong biaya. Saya nggak tahu biayanya berapa. Dan kadang delay. Saya pernah dengar, saya pernah datang ke kafe. Saya tanya, Mas, saya mau bayar QRIS. Wah, kami nggak pakai lagi QRIS. Kenapa? Saya bilang QRIS kan enak. Satu, karena kepotong. Kedua, kadang delay. Itu fakta di lapangan gitu. Toko saya juga gitu. Toko saya juga gitu. Kadang delay dan memang kepotong. Cuman kepotongnya berapa persen? Saya belum pernah ngitung sih, teman-teman. Nah, QRIS ini apa sih faedahnya untuk kita yang jualan, khususnya jualan online? Jadi kesimpulannya yang saya bilang adalah ini cukup klise sih, yaitu inovatif. Kita harus bisa inovatif dan keluar zona nyaman. Nah, cuman yang jadi soal, nah ini faktanya ya. Apa yang kita lakukan secara inovatif tuh nggak semuanya berhasil. Karena kan kalau kalau kita ikut seminar-seminar bisnis, oh kita harus kreatif, harus inovasi dan sebagainya. Kata siapa semua inovasi semuanya berhasil? Kata siapa startup-startup yang keren-keren itu sekali inovasi berhasil? Enggak. Jadi inovatif itu memang harus terus-terus dilakukan. Buktinya kayak QRIS ini. Mungkin BI udah banyak sekali inovasi yang dilakukan. Kita nggak dengar aja karena gagal. Ketika yang berhasil, si QRIS ini kita kedengeran dan masif sekali, keren sekali. Makanya inovasi itu ya harus terus-menerus, bukan saya mau inovasi terus gagal, oh ya sudah kita nanti cukup atau menyerah, enggak gitu. Tapi harus terus berinovasi terus, inovasi terus, dan sangat mungkin gagal dan kita keluar zona nyaman. Keluar zona nyaman. Contohnya nih, ini real case yang saya lakukan. Saya dulu anti sama omnichannel karena nggak masuk logika saya aja. Omnichannel ngebuat API gitu ke seller, ke marketplace, dan itu memberatkan server, dan saya nggak yakin dengan banyak macam lah. Menurut saya itu akal-akalan aja lah. Terus kenapa saya harus bayar lebih? Harusnya kan di seller center aja lengkap semuanya. Awalnya saya skeptis. Terus ternyata setelah saya mencoba mendobrak zona nyaman saya cari tahu tentang omnichannel dan sebagainya. Oh, ternyata bermanfaat. Khususnya ada masalah yang memang tersolusikan oleh omnichannel ini dan lain sebagainya. Jadi itu dobrak zona nyaman. Contoh kasusnya seperti saya tadi, dan sampai sekarang saya masih pakai omnichannel dan gak nyesel. Saya nyeselnya kala itu kenapa saya keras kepala nggak mau keluar zona nyaman lebih awal, itu aja. Dan kalau inovatifnya ya penggunaan teknologi baru juga kan disebutnya inovatif ya, kayak pakai ChatGPT lah kalau sekarang, pakai nanti Sora ya, mudah-mudahan segera launching di Indonesia ya, Sora untuk yang video itu dan lain sebagainya. Itu aja. Gimana teman-teman soal QRIS ini atau QRIS ini atau QR Indonesia Standar ini? Tolong share pengalaman teman-teman. Kalau saya salut sama BI sama pemerintah soal QRIS ini, berhasil. Lanjutkan, jangan dinaikin admin fee-nya, cukup segitu aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.